Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Stoner mengungkit, semua orang salahkan Marquez, tapi Rossi yang memulai. Pembalap Spanyol, Marc Marquez mendapat banyak kritik setelah drama Sepang Clash pada akhir tahun 2015 lalu. Kejadian antara Marquez dan pembalap Italia, Valentino Rossi itu sudah lama berlalu, namun diskusi tentang insiden tersebut masih terus berlanjut. Sekarang giliran mantan pembalap MotoGP asal Australia, Casey Stoner yang memberikan komentar. Stoner telah menjadi salah satu rival terkuat Rossi, karena itu dia sangat tahu bagaimana kekuatan Rossi baik di lintasan maupun di luar lintasan, terutama dengan media. Masalahnya, Marc, sampai batas tertentu, pantas menerima kritik, kata Stoner dalam podcast, Ducati Diaries, seperti dimuat motosan.es. Semua orang menyalahkan Marquez atas semua itu, tapi mereka lupa bahwa Valentino lah yang memulainya. Mereka berteman sebelumnya, dan kemudian Valentino memulai perang kata-kata. Dan Marc melakukan serangan balik, karena dia tidak menyukainya, seru Stoner menilai. Jika seseorang membalap dengan agresif, jangan berpikir Anda berada di atasnya. Anda tidak bisa menakuti orang seperti Marc Marquez. Dia, Rossi, benar-benar menyentuh pembalap terburuk di grid, dan kehilangan gelar yang berpotensi dia menangkan 2015. Sebelum Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, dan saya tiba, Valentino mampu masuk ke dalam pikiran pembalap lain. Namun kami, generasi baru, telah mempelajari trik mereka. Kami tahu apa yang dia mampu lakukan. Jadi, merupakan kesalahannya jika memusuhi Marquez, seru Stoner lebih lanjut. Yang dimaksud Stoner adalah kemampuan Rossi menghadapi para lawan di luar lintasan lewat perang psikologis. Jurus Rossi ini beberapa kali berhasil dengan banyak pembalap, namun juga menjadi masalah ketika berhadapan dengan pembalap tertentu. Jorge Martin luar biasa, tapi ada Marc Marquez yang tidak pernah menyerah. Ex-bos LCR Honda, Oscar Haro, mengakui kehebatan Jorge Martin di pentas MotoGP 2024. Tetapi, meski Jorge Martin tampil luar biasa, Haro menilai kehebatan Martin tetap tertutup karena adanya Marc Marquez yang beraksi lebih gacor musim ini. Ya, Jorge Martin hingga Marc Marquez terus curi perhatian di MotoGP 2024. Sebab, mereka berhasil tampil gacor hingga kerap bersaing di baris depan. Jorge Martin sendiri sudah 6 kali naik podium, di mana 2 diantaranya berhasil menempatkannya di posisi pertama. Alhasil, Martin kini menempati posisi kedua di klasemen sementara MotoGP 2024. Martin baru saja tergusur dari puncak klasemen usai gagal finish di MotoGP Jerman 2024 yang digelar pada akhir pekan lalu. Kini, posisi pertama di klasemen pun diisi oleh Francisco Bagnaia. Sementara Marc Marquez, dia kini mengekor Martin di posisi ketiga. Marc Marquez belum menang sekalipun musim ini, tetapi dia sudah 4 kali naik podium dalam balapan utama. Teranyar, Marquez baru saja naik podium di MotoGP Jerman 2024. Dalam balapan yang digelar di sirkuit Sachsenring, Jerman, pada Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 malam WIB itu, The Baby Alien julukan Marc Marquez berhasil finish di urutan kedua. Padahal, dia hanya memulai balapan dari posisi ke-13. Aksi Marc Marquez yang pantang menyerah inilah yang disanjung abis oleh Oscar Haro. Menurutnya, Marc Marquez telah membuktikan bahwa dirinya masih jadi pembalap hebat, yang bahkan bisa menyaingi rider-rider hebat, termasuk Jorge Martin. Kami senang untuk semua orang, tapi ketika kami melihat balapan seperti ini, saya 2 kali lebih bahagia. Yang paling saya senangi adalah Marc Marquez, ujar Oscar Haro, dikutip dari Motosan, Jumat tanggal 12 Juli tahun 2024. Jorge Martin adalah tuan rumahnya, saya sangat suka dia dan segala sesuatu di sekitarnya dan saya berharap dia menjadi pemenang di kejuaraan dunia. Tetapi, ada seorang pria bernama Marc Marquez yang tidak pernah menyerah, yang memiliki GP yang hebat dan merupakan satu-satunya yang mampu melawan Pecco dan Martin dengan motor inferior, lanjutnya. Marquez sangat terpukul 6 bulan lalu, namun ia bekerja keras untuk menjadi juara dunia lagi. Dia bersikap sopan, tetapi tidak mengurangi keberaniannya, tutup Oscar Haro. Dalikna jelaskan alasan Ducati membutuhkan Marquez. 1 juara dunia tidak cukup bagi tim pabrikan Ducati Lenovo di MotoGP. Karena itu mereka mendatangkan pembalap Spanyol, Marc Marquez ke skuad utama mulai 2025 mendatang dengan kontrak 2 musim.
Marquez akan dipasangkan dengan pembalap Italia, Francisco Bagnaia. Duet juara dunia ini diharapkan akan memberikan kesuksesan besar bagi Ducati, tapi di sisi lain juga bisa menjadi berbahaya. Tujuan kami adalah memiliki juara lain di tim yang bisa memenangkan gelar juara dunia, kata salah satu bos Ducati MotoGP, Gigi Dalikna dalam wawancara dengan Speedweek.com. Kami sekarang sampai pada titik di mana penting untuk memiliki dua pembalap yang bisa memenangkan kejuaraan. Seperti yang pernah dikatakan Max Biaggi, balap motor bukanlah konser musik klasik. Banyak hal bisa terjadi, terutama dengan peraturan baru, balapan sprint, dan hal lainnya, seru pria Italia itu. Mari kita lihat apa yang terjadi pada Bastianini tahun lalu, dia absen hampir sepanjang musim. Tapi melewatkan 2 atau 3 balapan di akhir pekan saja sudah cukup untuk kehilangan kontak. Dengan struktur kejuaraan saat ini, penting untuk memiliki dua pembalap yang mampu menang, sambung Dalikna. Dalikna juga sangat yakin duet Bagnaia dan Marquez akan menghasilkan banyak gelar. Dia sangat bagus di tikungan kiri. Menurut pendapat saya, Pecco dan Marc berada pada level yang sama dalam hal pengereman, terkadang yang satu lebih baik, terkadang yang lain, demikian Dalikna. Dengan memilih Marquez, Ducati di sisi lain telah kehilangan banyak pembalap muda, mulai dari Enea Bastianini, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi. Alex akhirnya ungkap alasan gabung test rider Honda MotoGP. Pembalap Spanyol, Alex Espargaro memutuskan untuk bergabung dengan HRC di MotoGP sebagai pembalap penguji. Pembalap Aprilia Racing itu akan pensiun di akhir tahun 2024 ini dan tahun depan akan mengambil peran sebagai penguji. Alex merasa tugasnya di Aprilia sudah selesai, dia telah membawa pabrikan Noale dari baris belakang ke baris depan dalam usaha yang sangat keras selama 8 tahun terakhir. Alex juga sangat tertantang untuk membantu Honda kembali bangkit dan berada di barisan depan lagi, karena sekarang pabrikan Jepang itu telah kehilangan segalanya. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus dan saya merasa sangat terhormat bisa bergabung dengan HRC, kata Alex dalam berita Crash.net. Saya berbicara dengan manajemen puncak Jepang dan mereka sangat yakin dan percaya pada saya dan inilah yang membuat saya memutuskan untuk pergi. Saya akan mencoba meningkatkan level motor secara teknis, seperti yang saya lakukan dengan Aprilia, tapi saya juga akan menjadi pemain tim, mencoba bekerja dengan para pembalap, berada di garasi, untuk menghadirkan mood yang saya bantu ciptakan dalam 8 musim ini bersama Aprilia. Mereka juga sangat membutuhkan ini. Hal ini tidak hanya bersifat teknis tetapi juga pada sisi ini. Saya akan mencoba, seru Alex. Honda sangat jauh tertinggal dan menurut Alex mereka telah kehilangan segalanya. Mereka kehilangan segalanya. Bayangkan betapa sulitnya bagi tim seperti HRC, yang memenangkan segalanya dan sekarang mereka finish di luar poin. Ini mengejutkan secara emosional. Misalnya, Joan Mir adalah seorang juara dunia dan sekarang dia tidak mampu menyelesaikan balapan. Pekerjaan saya sudah selesai di Aprilia. Saya telah melakukan semua yang saya bisa. Saya bekerja sangat keras selama 8 musim untuk membantu menempatkan mereka di puncak dan saya pikir tugas saya sudah selesai. Mereka memiliki test reader yang bagus bersama Savadori, yang melakukan pekerjaannya dengan baik. Ini adalah motivasi yang bagus dan peluang bagus bagi saya untuk bergabung dengan HRC. Mereka tidak berada dalam momen terbaik, itu sudah pasti, jadi jika saya bisa membantu mereka kembali ke puncak, itu akan luar biasa, harap pria Katalan itu. Alex akan ditemani pembalap Jerman, Stefan Bradl di skuad penguji HRC yang sudah lama bergabung.